Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita di kimia pada hari ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang zat tunggal, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita ambil salah satu zat tunggal itu adalah unsur. Ya, kita pilih mana saja. Dan ya, zat tunggal kita pilih unsur. Sedangkan senyawa kita pilih tubuhmu, tubuh kita. Sedangkan campuran kita ambil contohnya adalah tanah. Oke, sekarang unsur. Apakah itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Tunggal yang paling sederhana yang tidak dapat disederhanakan lagi. Artinya, kalau dia sudah emas, dia emas. Kalau dia natrium, ia natrium. Kalau dia kalau dia cesium, cesium. Tidak mungkin lagi di dalam emas itu ada karbon, di dalam emas itu ada nitrogen. Tetapi nitrogen, emas, kalsium, natrium itulah unsur seperti pada tabel berikut. Nah, sedangkan senyawa itu tadi tubuh kamu, boleh Anda bayangkan. Andaikan di depan ini ada api menyala. Udah. Kemudian kita mau membuktikan bahwasanya tubuh kita ini adalah senyawa. Atau mungkin kamu takut kalau ibu sendiri yang ibu ambil contohnya. Nah, bayangkan bila di depan ibu ada seekor ikan mas yang ukuran 1 kilogram, 1 ekor. Kemudian ibu panggang, ibu masukkan ke dalam bara api yang telah membara. Nah, yang pertama, apakah yang akan dialami oleh ikan tersebut? Yang pertama adalah dia akan menjadi panas. Ikan di bara api akan yang pertama panas, kemudian mengeluarkan gas, kemudian mengeluarkan air, selanjutnya berubah warna. Nah, sekarang bila selanjutnya kita bakar terus hingga ini sudah terjadi dan akhirnya gosong. Sering bila gosong dia menjadi hitam. Hitam seperti saya ini, seperti arang. Nah, sering kita sebut yang seperti arang itu adalah karbon. Ini dia ya, karbon. Itu menandakan di dalam tubuh ikan itu ada karbon. Nah, kemudian pada saat dia mengeluarkan gas, apa yang dikeluarkan oleh tubuh ikan tersebut? Gas. Mungkin saja yang dikeluarkannya itu CO2. Mungkin saja air. Ya kan? Nah, tetapi yang menetes pada saat dia dipanggang adalah air. Atau mungkin saja minyak. Mungkin minyak ya. Minyak. Dan kemudian kalau kamu mencium bau yang keluar dari ikan, pasti berbeda dengan bau yang keluar pada saat ubi dibakar atau sampah dibakar. Itu menandakan zat yang dikandung oleh masing-masing benda itu adalah berbeda. Dengan demikian, zat tunggal yang tadi
senyawa yang merupakan zat tunggal dari tubuh ikan tadi tersebut, ya, dari tubuh ikan tersebut, di dalamnya ada senyawa CO2, senyawa H2O, kemudian di sana ada karbon dan lain-lain yang pada saat dibakar dia terurai. Nah, dengan demikian dapat dipastikan zat tunggal tadi, kita pilih zat tunggalnya, zat tunggal yang ini unsur, tapi senyawa juga zat tunggal, tetapi di dalamnya ada unsur. Jadi dapat dibagi menjadi seperti ini. Unsur dibagi menjadi dua bagian besar, zat tunggal, campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua bagian besar lagi, yaitu unsur, ini zat ya, zat tunggal, unsur, dan senyawa. Sedangkan senyawa juga dibagi menjadi dua, unsur atau dan lebih dari dua, unsur dan lain-lain. Sedangkan campuran terdiri dari beberapa senyawa. Mungkin ada unsurnya, mungkin ada senyawa, dan mungkin ada zat tunggal lain. Nah, dengan demikian bahwa kita sudah jelas mengetahui apa itu zat tunggal, apa itu senyawa, dan apa itu campuran. Nah, kemarin kita sudah membicarakan bahwa contoh dari campuran adalah tanah, air, udara, atau boleh kamu bayangkan itu pecel. Di sana merupakan beberapa jenis sayur. Dia itu adalah campuran. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang penguraian daripada campuran. Penguraian campuran. Sekarang, pernahkah Anda membuat teh? Nah, yang dimaksud dengan teh, kamu ambil air, kamu masukkan bubuknya, kemudian ke dalam air panas ya. Ini ada air panas, misalnya 100 derajat Celcius sebanyak 150 ml. Kemudian dimasukkan serbuk teh. Nah, apa yang dialami oleh air? Setelah 10 menit, selanjutnya di depan rumahmu ada segundukan pasir. Nah, sekarang di dalam pasir tersebut ada pasir gunung ya, pasir gunung. Berarti di sana ada terdiri dari 1 batu, kemudian batu apung ya, batu apung. Kemudian 2 pasir, mungkin juga kayu dan lain sebagainya. Bagaimana cara menguraikannya? Maka dia diuraikan dengan menggunakan ayakan. Ayakan atau saringan. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu menggulai? Menggulai artinya menggunakan santan kelapa atau pati kelapa. Bagaimana caranya? Maka kamu harus mengambil air. Ini dia air di dalam bejana. Kemudian masukkan kelapa parut. Kemudian kamu remas. Maka
pati daripada kelapa larut ke dalam air. Selanjutnya ini akan disaring kembali. Nah, sekarang coba kamu sebutkan cara lain untuk memisahkan campuran. Bisakah? Nah, yang paling menarik adalah destilasi bertingkat. Apakah itu destilasi bertingkat atau destilasi? Destilasi destilasi adalah penguraian zat cair dari zat cair. Penguraian zat cair dari zat cair dengan perbedaan titik didih. Nah, apa itu? Misalnya BBM. Ada di sana beberapa jenis yang dikandung bahan bakar minyak BBM mentah. Sekarang tugas Anda yang paling utama adalah tuliskan apakah itu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat, dan jelaskan prosesnya. Berurutan hasil destilasinya. Yang kedua, tulis 7 jenis pemisahan campuran. Terima kasih. Akhir kata, semoga Anda mengerti apa yang Ibu jelaskan. Bila ada kata yang salah, Ibu memohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan agar kita dapat belajar di hari depan dengan keadaan sehat dan dapat mengerti. Bila Anda kurang mengerti, hubungi saya lewat WA pribadi atau di Google Classroom. Atau juga melalui Facebook boleh ditanya. Kemudian Ibu menunggu jawaban Anda 1 minggu setelah kita belajar. Terima kasih. Horas.